Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Nurani dan teman Saya Fajria Merini. kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan Sirah Nabawiyah, yaitu tentang dakwah Siriah. Selamat menonton dan selamat menyimak. Sebelum kita masuk pembahasan dakwah Syria, saya akan menjelaskan tentang periode dan tahapan dakwah. Nah, masa dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah yang berjalan kira-kira selama 13 tahun. Yang kedua, periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Nah, periode Mekah ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun atau bisa kita sebut dengan dakwah Syria. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10 atau bisa kita sebut dengan dakwah Jahriyah. Nah, yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Nah, teman-teman, di sini kami akan menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana sih berjalannya dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang sudah kita ketahui bahwasannya Mekah itu adalah pusat agama bagi bangsa Arab. Di Mekah itu ada peribadatannya terhadap Ka'bah dan ada penyembahannya terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan oleh seluruh bangsa Arab. Apabila ada keinginan untuk memperbaiki keadaan mereka, tentunya sulit dan berat. Jika orang berkeinginan untuk mengadakan perbaikan tersebut jauh dari lingkungan mereka, pastinya ini semua bukan hanya sekadar memiliki rasa berkeinginan untuk memperbaiki keadaan bangsa Arab, tetapi juga harus memiliki tekad yang kuat yang tidak bisa diguncang oleh musibah atau apapun itu. Dalam menghadapi kondisi tersebut, tindakan yang paling bijaksana ialah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah itu tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Begitulah teman-teman mengapa tahap pertama dakwah itu secara sembunyi-sembunyi atau bisa disebut dengan dakwah Syria. Pertama-tama yang dilakukan oleh Rasulullah itu menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Nah, beliau ini menyeru mereka kepada Islam dan beliau menyeru siapapun yang beliau rasa itu memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal Rasulullah SAW secara baik. Yaitu mereka memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Nah, mereka yang diseru ini langsung memenuhi samaan Rasulullah. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun yang artinya yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Nah, mereka ialah yang pertama istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, yang kedua pembantu beliau Zaid bin Harithah bin Syurahbil al-Kalbi, yang ketiga anak paman beliau Ali bin Abu Thalib yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar adalah orang yang sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Abu Bakar itu adalah seorang yang lemah lembut, pengasih, ramah dan juga memiliki akhlak yang begitu mulia dan terkenal. Kaumnya pun suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Nah, berkat seruannya itu ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abu Waqqas az-Zuhriyah, Thalhah bin Ubaidillah at-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Adapun sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Absyi, kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin al-Jahra dari Bani al-Harith bin Hafir, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abu Manaf, Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya Fatimah binti al-Khattab al-Adawiyah, saudari Umar bin al-Khattab, Khabab bin al-Arad, Abdullah bin Mas'ud al-Hudali dan masih banyak lagi.
Mereka ini juga disebut as-sabiqun al-awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek yang berisi ciri-ciri surga dan neraka. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Fajria Melinia. Materi selanjutnya yaitu tentang sholat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah itu mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam yang didasarkan pada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan surat Al-Mu'min ayat 55. Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Duhailah secara mausul, yaitu bersambung dari Zaid bin Haritsah, bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Sesuai wudhu, beliau itu mengambil seciduk air lalu memercikkan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas. Dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat, agar tidak dilihat kaumnya. Satu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hatinya. Oke, yang selanjutnya itu orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun, mereka tidak ambil peduli bahwa Muhammad Al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agamanya saja. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah berbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.